Oke, kalau misal tidak, berarti sekarang kita mulai ke sini. Metode Newton-Raphson, sekant, dan iterasi. Jadi sama dengan pertemuan yang lalu, metode ini adalah untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, polinom maksudnya. Jadi polinom itu kan bisa kuadrat, bisa pangkat 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat dulu yang Newton-Raphson. Apa bedanya Newton-Raphson dengan metode yang lalu yang sudah kita pelajari? Bedanya ada di sini nih. Jadi yang pertama, kalau kemarin di interpolasi linier, kan kita pakai yang XI plus 1 ya, di sininya XI, di sininya XI plus 1. Sekarang yang kita gunakan itu rumusnya lain lagi. Jadi titik awalnya misalkan intervalnya sama, misalkan kita punya interval XI dengan XI plus 1. Kemudian nanti kita buat persamaan garis singgung. Jadi dari XI ini ada XI di sini, kita buat persamaan garis singgung yang menyinggung kurva tersebut gitu kan ya. Yang nantinya itu si titik singgungnya ini ada di XI, fxi 1 gitu. Ini polinomialnya kan fx. Terus kita buat persamaan garis singgung di sini. Itu. Nah, persamaan garis singgungnya itu misalkan ada di titik A. Nah, titik A ini koordinatnya berarti ada di XI, fxi. Gitu. Kemudian, si garis singgung ini tentu saja nantinya punya persamaan garis singgung kan ya? Masih ingat, persamaan garis singgung itu adalah turunan pertama dari fungsi yang kita miliki. Gitu. Jadi kalau fungsinya fx, berarti persamaan garis singgungnya adalah turunan pertama dari polinomial fx ini. Nah, nanti kita mau menentukan xi plus 1. Xi plus 1 ini siapa? Ini adalah titik potong garis singgung dengan sumbu x. Jadi pertama di sini X-nya, terus kita coba balik ke bawah, terus kita nanti coba lagi ke bawah sampai akhirnya menemukan garis singgung yang tepat memotong sumbu X ini gitu. Nah, si XI ini nantinya, XI plus satunya siapa Bu nanti? XI plus satunya itu, si nilai ini akan sama dengan XI dikurangi dengan fxi per turunan pertama dari xi gitu. Jadi si xi plus satunya itu kan ini kalau misal kita buat perbandingan xi dikurangi xi min 1 itu ininya perbandingan ini akan sama dengan perbandingan fxi banding dengan f turunan yang pertama xi gitu. Lalu evaluasinya bagaimana? Kalau kemarin kan evaluasinya dikalikan dengan fxi dikalikan dengan fxt gitu ya. Sekarang evaluasinya kalau misal si fxi plus satunya mendekati 0, maka xi plus satunya adalah akar persamaan. Tetapi kalau xi plus satunya belum mendekati 0, maka kita lanjutkan menghitung xi plus 1 yang lainnya gitu. Sampai akhirnya kita mendapatkan xi plus 1 yang mendekati 0. Nah, ini metode Newton-Raphson. Sekarang kita lihat halaman 32, contoh 4, buku metode numeriknya Pak Bambang ya. Di di YouTube Ibu udah ada sebetulnya, udah Ibu share. Kita lihat di sini. Nih, contoh 4 ya, halaman 32 ini. Nah, kita punya polinomnya itu adalah x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3. Ini polinom kita.
Turunan pertamanya berarti kan kita turunkan dari sini. Nih, turunan pertamanya X pangkat 3 diturunkan jadi 3X kuadrat. 3-nya ke bawah, X pangkatnya berkurang 1. Terus X kuadrat jadi 2X. 3X jadi 3. Ini tandanya jangan lupa ikut serta. Positif, positif, dari sini negatif, negatif. Yang ini kenapa Bu nggak ada? Ini kan konstanta ya. Konstanta kalau kita turunkan itu sama dengan 0. Berarti di sini sudah sampai di 3X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Nah, berikutnya kita cari ini. XI plus 1. Dia akan sama dengan XI dikurangi FXI dibagi dengan FI turunan pertamanya. FXI turunan pertamanya. Nah, kita lihat. Kalau kita ambil XI-nya, indeksnya 1, sama dengan 1 juga, maka nanti yang akan kita peroleh bahwa Fx1 yang sama dengan 1 ini adalah negatif 4. Sementara itu, turunan pertama di titik X sama dengan 1 itu sama dengan 2. Berarti nanti, karena tadi XI-nya 1, di sini X2, XI plus 1-nya adalah 2. Gitu ya, 1 ditambah 1. XI plus 1 itu tadi sama dengan apa? XI. Gitu. Kalian bisa nggak? Ini XI. Kemudian ini kan tadi XI ya. Nih. Dikurangi dengan yang ini tuh FXI. Nih. Yang bawah di sini ini adalah F turunan pertama dari XI gitu. Ini FXI, ini F turunan pertama dari XI. Gitu. Jadi dapatlah XI plus 1-nya, jadi X2 ini kan sama aja dengan XI plus 1. XI plus 1-nya adalah 3. Gitu. 3. Terus kita evaluasi. Kalau 3, kita masukkan ke dalam Fx, hasilnya ternyata 24. Masih jauh dari 0. Kalau masih jauh dari 0, berarti nanti dilanjutkan iterasinya sampai dengan kita dapat si XI plus 1-nya itu ketika kita masukkan ke dalam fungsi polinom itu mendekati 0. Nah, kalau di buku ini dia menggunakan program. Kalau kita seperti biasa, kita coba gunakan Excel lagi. Nih. Ibu share screen aja lah, biar nggak bolak-balik. Kita coba pakai Excel ya. Sekarang kita coba metodenya Newton-Raphson. Metode Newton-Raphson ini tadi Fx-nya itu apa? Fx-nya itu sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat. X pangkat 3. 3 ditambah X kuadrat dikurangi 3X dikurangi 3. Kemudian kalau turunannya berarti 3X pangkat 2 ditambah berapa tadi? 2X dikurangi 3 gitu ya. Terus kita mulai XI-nya itu dari berapa tadi? 1 ya. XI-nya dari 1. Sama kayak biasa, kita buat XI di sini. Terus kita buat fungsi Fx-nya. Fungsi Fx itu X pangkat 3
terus satu lagi X pangkat 2, satu lagi 3X, satu lagi 3. Kita dapat Fx, satu lagi kita buat untuk yang F turunan ya. 3X kuadrat, 3X kuadrat, terus 2X, kemudian 3. Ini kita dapat turunan dari X-nya. Oke. Mudah-mudahan bisa mengikuti ya. Tapi kalaupun misalnya nanti tidak, Ibu kirimkan recordnya. Ibu kenapa pakai Zoom sekarang? Karena pakai Google Meet kemarin nggak ada fasilitas recordnya. Ini berarti X pangkat 3. Yang ini X pangkat 2. Kok ini sih? Ini pangkat 2. Yang ini kolom ini pangkatkan 3. Nah, kolom ininya dulu kita ambil 1 ya. Terus yang ini 3 kali ini. Kemudian yang ini 3 saja. Fx itu kolom ini ditambah dengan kolom yang ini ditambah dengan kolom yang kurang ya. Kurangi kolom yang 3X dikurangi kolom yang 3. Oke. Nah, ini Fx. Sekarang yang ininya 3 dikali ini dipangkatkan 2. Terus yang ini 2 dikali kolom yang XI-nya. Yang ini 3. F turunan itu 3X kuadrat ditambah dengan 2X dikurangi dengan kurangi dengan kolom ini. Nah, kita coba kasih tanda. Nih, berarti sekarang kita ambil X2 itu sama dengan 2. X2 sama dengan 2. Kita drag dulu sebentar. Kita lihat di sini, yang harus kita lakukan adalah pertama, kita tentukan XI, X2-nya. X2-nya berapa sih? X2-nya itu adalah XI dikurangi dengan FXI per F turunan pertama XI. Berarti bukan langsung 2 ya, tetapi di sini si X2 itu akan sama dengan XI ini dikurangi dengan apa tadi? Fxi dibagi dengan turunan pertamanya. Nah, jadi kita dapat F yang kedua ini gitu. Ternyata si evaluasinya itu belum mendekati 0. Berarti kita lanjutkan iterasi ini ke yang ketiga. Lihat nih. Yang ketiga berarti XI-nya adalah yang tadi kita dapat 3 ini. Dikurangi dengan fungsi yang ketiga ini dibagi dengan turunan yang X2 sama dengan 3 ini. Gitu. Dapatlah. Ternyata Fx-nya semakin kecil. Kelihatan ya? Fx-nya itu semakin kecil. Nih, di sini. Terus kita drag lagi, kita lanjut ke bawah. Nih, berarti fungsi iterasi yang keempat kita gunakan XI di iterasi yang ketiga tadi. Ini dikurangi dengan Fx di iterasi yang ketiga dibagi dengan
turunan pertama untuk iterasi yang ketiga. Kita dapat ternyata hasilnya adalah lebih kecil lagi, sudah mendekati 0. Nih, kita coba drag lagi. Semakin dekat lagi ke 0. Kalau misal kita drag lagi, gitu ke bawah, kita teruskan. Nah, ya division by 0. Karena ininya belum saya drag. Ini fx-nya sudah sampai di 0 di sini. Kita lihat tuh. Sebetulnya masih ada ya 0,000 dan seterusnya. Terus kita dapat ternyata akarnya itu ada di 1,73205. Nilainya hampir sama dengan yang lalu, gitu kan ya. Nah, jadi metode Newton-Raphson ini intinya iterasinya itu ada di sini. Dia akan sama dengan XI ini, terus dikurangi dengan FXI-nya, dibagi dengan ini, F turunan XI-nya. Gitu. Iterasinya akan lebih kecil dibandingkan dengan metode metode interpolasi linear maupun setengah interval maksudnya gitu. Nah, ini untuk yang Newton-Raphson. Sekarang kita lanjut ke metode secant. Metode secant nih kita lihat. Bedanya metode secant ini jadi kita pilih 2 nilai sama kayak setengah interval. Setengah interval juga kan dipilihnya 2 ya. Tapi nilainya itu dipilihnya ke sebelah kanan. Kita ambilnya kalau misal di sini yang secant kita pilih nilai yang satunya lagi itu ke sebelah kirinya atau ke xi-1-nya. Sehingga nanti kita akan dapatkan xi plus 1 itu akan sama dengan xi dikurangi dengan fxi. Fx itu yang ini ya, yang tinggi ini. Dikali dengan interval ini, xi kurangi xi plus 1, xi min 1 maksudnya, dibagi dengan selisih ini. Gitu. Nah, evaluasinya bagaimana? Kalau fxi-nya mendekati 0, maka nanti itulah persamaan, akar persamaannya. Tetapi kalau belum mendekati 0, lanjutkan iterasinya sampai kemudian si fxi plus 1-nya itu mendekati 0. Gitu. Nah, kita lihat langsung ke Excel saja ya. Jadi ini kita move copy aja lah. Karena di sini kita juga, kita nggak menggunakan turunan ya. Apa nanti kita hapus turunannya. Kita lihat, kita diminta contoh 5 di situ, melihat contoh 5. Contoh 5 persamaannya kalau nggak salah masih sama. Oh iya, masih sama dengan contoh sebelumnya ya persamaannya. Kita ambil 2 nilainya itu adalah 1 dan 2 di sini. Oke. Kita lihat sekarang ke sini. Ini kita kasih nama metode secant. Secant. Kita nggak butuh apa turunan, kita butuhnya xi min 1. Xi min 1-nya berapa di situ? Xi min 1-nya 1, xi-nya 2. Oke. 1 dan 2. Ada 2, ini 1, ininya 2. Oke. Kita punya 2 nilai ini, 1 dan 2. Ini nggak perlu ya, karena tidak dibutuhkan untuk di sini. Oke.
Sekarang kita mulai algoritma second-nya. Kita punya algoritma second itu yang ini. XI plus 1 itu akan sama dengan XI dikurangi FXI, XI dikurangi XI min 1, terus FXI kurangi FXI min 1. Kita coba ke Excel-nya. Ini akan sama dengan XI dikurangi dengan, jangan lupa pakai kurung ya, dikurangi FXI. FXI itu berarti yang ini ya. Terus FXI ini harus dikali dengan selisih antara ini dengan XI min 1-nya. Lalu hasil perkalian tadi kita harus bagi dia dengan selisih antara FXI dengan FXI min 1. Gitu. Ingat-ingat, ini lokasi FXI ada di yang biru, ini lokasi XI-nya. Kita ulangi, kita lihat di sini, XI, terus, sebentar, kita coba sebelah menyebelah. Biar kelihatan semuanya. XI, kemudian ini XI-nya A9, FXI, FXI-nya itu berarti ini F9 dikali dengan A9, si XI ini XI, kemudian dikurangi dengan A8, XI min 1-nya, dibagi dengan FXI yang ini, dikurangi dengan FXI yang tadi di sini, F8-nya. Oke, sekarang kita enter. Nah, kita dapat ternyata si Fx-nya itu masih belum mendekati 0. Gitu. Berarti kalau belum mendekati 0, artinya adalah kita harus melanjutkan iterasi. Iterasinya sama, tinggal kita drag aja. Karena kan kalau Excel berarti hasilnya itu mesti mengambil bilangan yang sebelumnya. Gitu. Kita lihat nih. Ini jadi XI, tuh lihat A10-nya jadi XI, terus A9-nya jadi XI min 1. Nah, jadi enak kalau udah ke sini. Kalau kemarin kan kita lumayan rada ribet ya, evaluasinya itu harus ngelihat dulu perkalian ini dengan ini, belum tentu dia kemudian menjadi pengali berikutnya si yang sebelumnya itu. Gitu. Kalau untuk yang setengah interval. Kalau yang di sini sudah enak, sudah second tuh sudah kita mulai bisa ngedrag gitu. Nah, ini udah mau mendekati 0. Tapi kalau misal kita drag lagi misalkan, ternyata ada yang lebih kecil lagi dari yang tadi. Kalau ini saya drag lagi, ini saya drag lagi. Nah, ini malah udah sampai betul-betul 0 pas di iterasi yang keberapa nih? Ini kita mulai iterasi pertama, kedua. Nah, di iterasi yang ketujuh itu kita sudah betul-betul dapat si fx-nya itu sama dengan 0. Berarti ini adalah nilai atau akar persamaan dari polinom fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 3x dikurangi 3. Gitu. Ini yang metode second. Ini tadi yang apa? Newton-Raphson ya. Newton-Raphson. Nah, berikutnya satu metode lagi. Cepat ya kalau dengan Excel. Belum saya gedein. Satu lagi adalah metode iterasi. Kita lihat nih. Metode iterasi itu bedanya dengan metode yang tadi,
kita itu harus membuat sebuah parameter gitu. Jadi tadinya kita punya fungsi polinom fx. Nah, dari fungsi polinom fx ini kita buatkan parameter x sama dengan. Ya, parameternya ini menjadi sebuah fungsi lagi dalam x. Kita sebut dia sebagai fungsi gx. Nah, nanti si gx-nya ini itu yang akan menjadi nilai perkiraan untuk akar polinomnya. Gitu. Galatnya atau evaluasinya bagaimana? Evaluasinya itu melihat dari nilai galatnya. Galatnya itu apa? Galat itu dihitung dari XI plus 1 dikurangi XI dibagi dengan XI plus 1 dikali dengan 100%. Kalau galatnya belum 0, lanjutkan terus iterasinya. Gitu. Jadi ini misal polinom kita. Terus kita buatkan fungsi parameternya gitu. Sampai kemudian terus si y ini kan ini gx-nya ya. Tadinya di sini. Terus dia kita pindah ke bukan pindah ya. Kita iterasikan dia pindah ke sini. Kita iterasikan lagi dia pindah ke sini dan seterusnya. Sampai akhirnya dia ketemu di perpotongan antara sumbu X dengan si GX tadi. Gitu. Nah, kita lihat contohnya di halaman 37 di situ. Dibilangnya. Halaman 37 nih metode iterasi. Nah, kita lihat nih. Ini nih. Kita punya persamaannya itu sama dengan yang tadi. Ini ya. Tuh. Terus, dari persamaan ini, buatkan sebuah fungsi parameter X sama dengan, boleh berapapun sebetulnya. Tapi di sini, yang jadi catatan, biar cepat menuju 0, gitu. Ambil X-nya itu X pangkat tertinggi. Jadi kalau misal kita buatkan X sama dengan, si akarnya itu akar pangkat paling besar. Kan semakin besar akarnya semakin cepat dekat ke nolnya gitu kan ya. Misal akar dari 16, akar 2-nya, akar pangkat 2-nya 4. Tapi akar pangkat 3 dari 16 kan lebih kecil dari 4. Akar pangkat 4 dari 16 lebih kecil lagi dari yang akar pangkat 3 tadi gitu. Jadi triknya itu buatkan X sama dengannya itu menggunakan jadi si yang menjadi sama dengan yang di sebelah kiri ruas kiri itu adalah X yang pangkat paling besar. Biar kita cepat dapat evaluasi galatnya itu mendekati 0 gitu. Nah, ini tadinya kan X pangkat 3. Jadi kita pangkatkan sepertiga. Di sini jadi X, di sini jadi komponen yang ruas kanan tadi negatif X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 pangkat sepertiga. Bu, ini kenapa jadi negatif? Kan ini pindah ruas ya. Tadinya dia positif, dia pindah ruas jadi negatif. Tadinya positif, dia pindah ke ruas sebelah kanan, jadi tadinya negatif jadi positif. Ini negatif jadi positif. Terus dipangkatkan 1/3. Gitu. Nah, sehingga nanti ini kan tadi adalah fungsi Gx, gitu ya. Fungsi Gx ini akan menjadi ini Xi plus 1. Nih, jadi Xi plus 1-nya itu adalah Gx yang kita punya tadi, perkiraan di awalnya. Lalu, nilai Xi plus 1 ini kita cari. Ternyata Xi plus 1-nya adalah 1,70998. Gitu. Terus, selanjutkan ini. Coba cek galatnya. Cek galatnya di sini, yang tadi kita punya dia 1,7998, kita kurangi dengan XI yang kita ambil pertama,
2. Kalau misal dia mendekati 0, selesai. Tapi kalau misal belum, lanjutkan lagi. Gitu. Lanjutkan lagi ke X yang ketiga. Menggunakan nilai X yang kedua. Siapa X yang kedua? Yang ini. Tadi yang 1,70998. Jadi nanti X yang ketiganya adalah dapat itu. Nah, sekarang kita coba lihat lagi di Excel-nya ya. Kita coba Excel-nya. Kita move copy lagi. Create copy, oke. Sebentar, saya clear all drawing dulu. Oke. Kita pakai metodenya sekarang, metode iterasi. Kita dapat fungsi yang sama, cuman kita harus mendefinisikan fungsi Gx, gitu ya. Gx atau dia xi ditambah 1. Siapa Gx-nya? Gx-nya itu adalah X pangkat, ini ya, negatif X pangkat 2, terus ditambah 3X, dikurangi, ditambah ya, ditambah 3, lalu ini dipangkatkan 1/3. Gitu. Itu Gx-nya. Nah, sekarang kita punya fx di sini. Kita mulai dari 2 ya tadi. 2. Tetapi kita harus mencari nilai Gx dulu. Bentar. Sekarang kita mau mencari nilai Gx-nya. Gx itu adalah X pangkat 2. Oh, sebetulnya udah ada ya. Tinggal kita ambil Gx saja. Gx. Gx itu sama dengan negatif dari ini ditambah 3X ditambah ini terus dipangkatkan berapa tadi? 1/3. Gitu. Kan komponennya sama ya. Ini X kuadrat, 3X, 3. Ininya negatif, positif, positif. Pangkatkan 1/3. Oke, kita enter. Nah, ternyata Gx-nya adalah ini. Terus, iterasi yang ini, si Xi plus 1-nya itu akan sama dengan Gx. Gitu. Berarti kita cari nilai Gx yang kedua di sini. Tinggal kita drag aja. Nilai Gx yang kedua adalah, saya suka salah. Nah, nilai Gx yang kedua adalah 1,733. Berarti nilai ini, nilai Gx yang kedua ini akan menjadi Xi plus 1. Nah, di sini. Kita drag terus di sini. Drag sampai bawah, mesti dia nilainya sama. Ini kita drag juga. Nah, ternyata kita dapat nilai 1,7320 ini udah di iterasi yang keberapa nih? 1, 2, lebih cepat lagi dibandingkan dengan yang tadi, second terakhir. Di iterasi yang keempat, kita sudah dapatkan nilai 1,73205. Begitu. Sebentar, Ibu cari charger dulu. Oke. Nah, ini tentang metode iterasi. Kalau kita lanjutkan lagi, kita lihat aja ya, penasaran. Semakin dekat ke 0, tapi tidak sampai di 0 pas seperti halnya yang tadi metode second. Gitu. Kalau untuk yang metode iterasi, ini berarti iterasi. Gitu. Oke, sampai sini pertemuan kita tentang
mencari akar persamaan polinomial menggunakan 3 metode berikutnya, yaitu metode Newton-Raphson, secant, sama metode iterasi. Ada pertanyaan tidak? Bu, mau Ya. nanya. Jadi itu teh nanti harus mendekati 0 terus Bu, kalau bisa 0 gitu Bu. Ya, harus Oh. mendekati 0, kalau bisa 0. Caranya gimana? Ya tinggal lihat lagi yang tadi. Terus kalau misal nggak mendekati 0 gimana Bu? Cari aja lah yang paling sama yang terakhir siapa. Di sini kan yang dari sini sampai bawah udah sama ya. Berarti kita anggap dia sebagai akarnya meskipun dia nggak sama dengan 0 si nilai ininya. Gitu. Oh iya, kalau yang iterasi kita bukan di sini ya evaluasinya. Sorry, Ibu belum selesai. Evaluasinya itu melalui Galat ya tadi. Bentar. Evaluasinya itu melalui Galat ya, lupa belum ngitung Galatnya. Kalau nggak lihat ininya, tidak melihat nilai fx-nya, tetapi melihat Galatnya. Galatnya itu akan sama dengan apa tadi? Ini xi plus 1 dikurangi dengan xi, jangan lupa kurung, terus dibagi dengan xi plus 1 ya, xi plus 1, betul. Terus ini dikali dengan 100. Nah, ini nilai Galatnya, ini harga mutlak sebetulnya. Absolut ya harga mutlak. Absolut dari itu. Jadi kita nggak ngelihat negatif positifnya. Oke. Nah, Galatnya semakin ke sini semakin mendekati 0, tapi nggak persis sama dengan 0. Tetapi ketika di iterasi yang ke berapa nih? Ke tadi 1, 2. Ini iterasi pertama, kedua, ketiga, iterasi keempat, kita sudah mulai mendekati 0. Di sini juga sudah mulai mendekati 0. Kalau misal kita lihat lagi, ini semakin ke sini 0,000 dan seterusnya. Semakin dekat ke 0. Tapi dari mulai keempat, ini nilainya di 5 angka desimal di belakang koma gitu ya, itu sudah sama. Berarti kita ambil nilai akarnya yang itu. Gitu. Ini iterasinya. Iterasi itu ada yang disebut metodenya itu sendiri, tetapi pengulangan-pengulangan langkah-langkah kita di dalam sebuah algoritma itu juga disebut sebagai iterasi gitu ya. Jadi ada dua istilah iterasi. Nah, ada pertanyaan tidak sampai sini? Jadi tugas pertemuan 4 ini, nanti kalian lihat halaman 40 buku metode numeriknya. Berarti ini halaman 40 tuh yang ini ya. Lihat yang C dan D gitu. C dan D ini kerjakan menggunakan metode Newton-Raphson, secant, dan juga metode iterasi. Mengerjakannya pakai Excel lagi kayak tadi. Gitu. Kayak gitu ya. Screenshot-nya nanti tolong juga ini kasih nama di filenya ya, kasih nama sendiri. Maksudnya biar ibu nggak pusing. Soalnya kalau misal di sini di LMS tuh ibu nggak bisa ngelihat langsung filenya. Jadi harus download dulu satu-satu, terus baru ibu bisa lihat satu-satu. Tapi di sininya berarti kasih nama filenya nama sendiri ya, biar gampang nilainya. Jadi ibu nggak buka apa namanya filenya, ibu lihat dari sini aja, dari view yang di sini. Tapi biar enak kasih nama satu-satu di sini di filenya. Baik, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Cukup ya? Kalau misal sudah cukup, berarti kelas kita hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan lagi minggu depan.
Mudah-mudahan semua bisa mengikuti, dan yang belum mengumpulkan tugas, Ibu tunggu. Oh ya, silakan Pak. Ada tanya apa? Bentuk Excel-nya nggak harus dikirim, di PDF saja nggak apa-apa. Enggak Bu, maksudnya yang tadi Ibu jelasin itu Oh file iya, yang nanti saya kirim ke sana, ke LMS. kasih ya Bu. Nanti saya kirim ke LMS. Yang tadi dikerjakan di sini saya kirim ke LMS, biar untuk bahan belajar juga di rumah. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada berarti Ibu tutup ya. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu N wabarakatuh. meeting-nya ya.